materi pertama yaitu pengertian bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertian bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Pengertian konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Tujuan umum dan tujuan khusus bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tujuan umum bimbingan kelompok yang pertama, untuk pengembangan potensi diri atau kepribadian. Antara lain, berani mengemukakan pendapat di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, mampu bertenggang rasa, berani menyampaikan ide dan pengalamannya, serta dapat mengembangkan bakat dan minat. Yang kedua, memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan umum konseling kelompok yang pertama, untuk pengembangan potensi diri atau kepribadian, antara lain berani mengemukakan pendapat di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, mampu bertenggang rasa, berani menyampaikan ide dan pengalamannya, serta dapat mengembangkan bakat dan minat. Kedua, untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Secara khusus, tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan kelompok bertujuan membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian anggota kelompok melalui dinamika kelompok yang intensif. Pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal ditingkatkan. Yang kedua, konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi salah satu anggota kelompok secara bergantian melalui layanan kelompok yang intensif. Dalam upaya pemecahan masalah tersebut, para anggota kelompok memperoleh dua tujuan sekaligus. Fungsi BKP dan KKP, asas-asas BKP dan KKP. Fungsi BKP yaitu terbagi dua, ada pemahaman dan pengembangan. Asas-asasnya yaitu ada kesukarelaan. Setiap anggota kelompok diharap secara sukarela menyampaikan pendapat tanpa paksaan. Yang kedua, keterbukaan. Agar kelompok ini menjadi dinamis, diharapkan anggota untuk lebih terbuka, artinya segala sesuatu yang terkait di hati. Yang ketiga, kegiatan partisipasi. Anda sangat diharapkan agar kegiatan menjadi lebih bermakna dan diharapkan dalam penyampaian ide. Yang keempat, kenormatifan pendapat. Pengalaman dengan gaya bebas dan nada yang menyenangkan dengan tidak menyudutkan anggota kelompok. Yang kelima, kerahasiaan. Apabila dalam pembicaraan nantinya ada kaitan dengan kehidupan seseorang, diharapkan semua anggota kelompok untuk dapat merahasiakannya. Fungsi KKP terbagi dua, satu pengentasan masalah, dua pengembangan potensi. Azas-azas KKP, kerahasiaan. Yang pertama, kesukarelaan. Setiap anggota kelompok diharap secara sukarela menyampaikan pendapat tanpa paksaan. Yang kedua, keterbukaan. Agar kelompok ini menjadi dinamis, diharapkan anggota untuk lebih terbuka, artinya segala sesuatu yang terkait di hati. Yang ketiga, kegiatan partisipasi. Anda sangat diharapkan agar kegiatan menjadi lebih bermakna dan diharapkan dalam penyampaian ide. 4. Kenormatifan pendapat. Pengalaman dengan gaya bebas dan nada yang menyenangkan dengan tidak menyudutkan anggota kelompok. Yang terakhir, apabila dalam pembicaraan nantinya ada kaitannya dengan kehidupan seseorang, diharap semua anggota kelompok untuk dapat merahasiakannya. Perbandingan menyeluruh antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Pertama, membahas masalah atau topik yang umum secara luas dan mendalam. 2. Upaya tidak langsung untuk mengubah sikap dan perilaku klien melalui penyajian informasi. 3. Beranggotakan jumlah besar antara 15-30 orang. 4. Bersifat instruksional. 5. Pencegahan atau preventif. 6. Dilakukan dalam bentuk latihan atau diskusi. 7. Pelakunya tidak harus yang ahli. 8. Bersifat umum dan tidak rahasia.
konseling kelompok. Pertama, membahas dan memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing kelompok. 2. Upaya langsung untuk mengubah sikap dan perilaku individu yang bersangkutan. 3. Tergantung pada kadar atau kekuatan. Kebersamaan yang ideal maksimal 6 meskipun berkisar 4-8. 4. Bersifat interpersonal. 5. Bersifat pengentasan atau kuratif. 6. Dapat dilakukan di mana saja di tempat yang nyaman dan kondusif untuk proses konseling. Contoh topik dalam BKP dan contoh masalah dalam KKP. Dalam bidang konseling dan bimbingan atau BKP, terdapat berbagai topik yang sering dibahas, seperti pengembangan diri, penyesuaian sosial, keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan pengambilan keputusan. Contoh masalah yang sering muncul dalam konseling dan konseling pribadi atau KKP meliputi masalah kecemasan, depresi, konflik interpersonal, kesulitan belajar, dan masalah identitas diri. Dengan memahami topik-topik ini dan masalah yang mungkin timbul, para konselor dapat memberikan bimbingan yang efektif kepada individu yang membutuhkan.